Om Swastiastu, Om Swastiastu. para pemirsa Mahardika Channel yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami kembali bertemu pada acara menelusuri alam gaib. Karena permintaan dari netizen tertarik dengan hal-hal gaib. Oleh karena itu kami ingin sharing, mendatangkan seorang praktisi ilmu gaib. Beliau adalah Jero Gede Asmara, berasal dari Banjar Kelot, Desa Banyuatis, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Suksema, terima kasih sudah bisa memenuhi undangan kami untuk mengisi konten kami tentang alam gaib. Beliau adalah Jero Gede Asmara, beliau adalah seorang praktisi langsung tentang alam gaib dan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu yang tanyakan atau dialogkan, diskusikan terkait dengan alam gaib. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi lingkungan kita ini adalah ada lingkungan yang tergolong lingkungan gaib. Nah, ini ke dulu. Nggih, suksema. Sekarang kuniki di tiang pajang nyawis napi pitaken untuk mendeteksi alam gaib. Pertama, kita harus mohon dulu pada penghuni atau ide sesunan sani melinggi hering genah sani pajang kita deteksi. Ucapkan Swastiastu. Duaning tatkala kita mendeteksi alam gaib itu, kita akan konsentrasi dan kita akan menyatukan jenana. Hawa kita akan panas. Maka sebelumnya kita mohon izin sama penghuni di sana. Yang kedua, kita hening telusuri dengan jenana kita, dengan batin kita, telusuri dengan baik sekelilingnya dulu, dan kita akan rasakan di sana kalau memang ada di tempat itu, di tempat yang kita deteksi ada penghuni gaib atau aura-aura gaib, kita akan merasakan ining tiang, kita akan connect di sana, gitu. Setelah connect, kalau memang di tempat itu ada kegaiban, unsur kegaiban, atau tempat itu memang daerah yang angker, kita akan terima kegaiban-gaiban itu. Dan kita hening, dan kita connect. Dan kita akan bertanya sama penghuni atau roh-roh gaib yang ada di sana. Kenten Luman. Terus kira-kira cara atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk belajar mendeteksi bahwa tempat itu ada kekuatan gaib atau benda itu mengandung kekuatan gaib? Ada nggak cara-caranya belajar dari awal itu? Oke, dan inggih. Ya, kita pertama harus penyucian diri dulu, pembersihan diri, terus rajin kita sembahyang, rajin kita connect dengan niskala. Olah napas pun harus dikuasai, olah batin pun harus dikuasai dulu. Pertama, kita harus pembersihan diri. Kalau kita orang Bali, rajin dulu mengucapkan puji Trisandi. Terus di waktu puji Trisandi itu kan ada pranayama. Pranayama itulah betul-betul kita lakukan untuk menghidupkan energi yang ada dalam diri kita yang masih terpendam. Om Ang Namah, tarik napas pelan, hembuskan. Om Ung Namah, tarik napas semakin pelan, hembuskan. Om Ang Namah, semakin pelan, tarik semakin banyak, hembuskan. Kalau sering kita lakukan seperti itu, kekuatan Brahma yang ada dalam diri kita itu akan hidup. Kalau bahasa kerennya, cakra-cakra yang ada dalam diri kita itu kan hidup dengan sendirinya.
Nah, terus setelah nikah, langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, ini tergantung juga begini ya. Kita orang Bali itu kan ada istilahnya, sang sani ngeraganin, sang sani upayangan, apakah itu lesnya kayu apa gitu ya. Kalau memang dia punya, kalau saya umpamakan kalau ada les cendana istilahnya, itu kan kayunya dewa. Gitu. Kita kalau belajar untuk ke spiritual pasti akan cepat menerima, cepat kita akan berinteraksi gitu. Kalau pengalaman saya yang pernah saya lakukan, saya bisa connect dengan alam gaib itu karena panugrahan. Panugrahan bukan sembarang kita dapat, harus dengan olah batin pun kita tidak akan secepat gitu bisa melihat alam-alam gaib yang ada di sekitar kita. Itu karena penugrahan beliau juga. Gitu. Nah, terus kemampuan atau panugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada Jero, nah, terus digunakan misalnya untuk mendeteksi orang sakit. Nah, bagaimana sekarang menentukan bahwa orang itu sakit karena faktor niskala, faktor kesisipan ke Tuhan, disebabkan oleh buta, disebabkan oleh manusia. Nah, nih kalau masalah itu kan berhubungan dengan ke pengobatan, mengecek bagaimana sakit orang itu. Kalau terus kita di Bali kan, pertama penyebab sakit itu bisa dari niskala. Yang kedua, penyebab sakit itu bisa dari orang yang berpuayangan, yang nyerwadi ya kita. Itu umpamanya memang ada suatu penyakit. Dan di reinkarnasi sekarang itu bisa aja dibawa itu. Kita harus bisa mendeteksi. Yang ketiga, dari faktor lingkungan kita. Bisa dari halaman atau dari rumah atau tempat yang kita tempati. Yang keempat, memang ada secara magic istilahnya. Magic. Itu kita harus tentukan. Kalau saya, Yening Tiang, mendeteksi orang sakit itu, pertama kita lakukan adalah mohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Kalau di Bali, mohon kepada taksu dulu. Mohon pada sesunan yang kita iring. Mohon. Setelah kita mohon, kita deteksi dulu dia. Dengan kalau Yening Tiang, niki ngemargiang nih, kita orang ngaturang ayah ring ini sekali untuk mengobati banyak teknik-tekniknya. Kalau teknik tiang gitu, kita lihat dulu. Setelah kita nguningang ring ide sesunan, kita lihat dulu orang yang sakit ini dan kita deteksi pakai jenane, pakai batin dulu. Dan kita kalau sudah hidup energi kita deteksi juga dengan tangan kita akan menemukan di mana getaran penyakitnya itu. Kalau memang itu umpamanya contoh ini ya, kita deteksi dari, kalau kita mendeteksi penyakit pasti harus dari kepala dulu turun. Kalau memang di daerah kepala ada penyakitnya, kita akan tahu ada connect yang rasakan. Dan penyakit itu belum tentu juga dari magic. Kita akan rasakan dulu sampai dari awal dulu, dari kepala sampai ke kaki kita deteksi. Kalau memang di kepala ada aura penyakit, kita akan rasakan, terus turun. Seandainya di kaki juga ada aura penyakit, kita akan rasakan. Nah, setelah kita rasakan itu, disinilah kita mendeteksinya. Apakah penyakit itu memang dari niskala, kesisipan, atau dari keleluhuran, kurang apa? Apakah itu penyakit pembawaan dari kelahiran pembutuhan dia, atau memang penyakit itu datang dari tempat kita tinggal? Bisa karena salah apa, bisa ada pemalinan, kan bisa juga kena itu. Dan apakah penyakit itu dari unsur magic? Yening Tiang mendeteksi ini semua ada getarannya. Kalau memang itu ada unsur niskala, ya kita mohon dulu sama niskalanya. Sama niskala, secara niskala, napi ngawinang indek berbahan sakit niki. Nanti secara niskala kita konek batin sama leluhurnya atau ide sesunan. Nah, stop dulu. Membedakan niskala dengan ya disebabkan oleh yang nyerwadi atau yang disebabkan oleh magic itu, membedakan niki sapunapun. Membedakannya itu, yang pertama kita tetap menerima getaran dulu. Setelah kita menerima getaran, kalau memang itu penyakitnya ada niskala, kita deteksi ada aura nis yang saya terima dan saya
meyakini bahwa itu penyakitnya dari alam niskala. Terus seandainya itu penyakitnya muncul dari utang-utang leluhur mungkin yang belum tuntas Terbayar, waktu dia hidup terbayar, dan saya akan menerima, dan adalah suatu getaran dan bisikan yang muncul. Bukan ide betara yang dia terima membisikkan, tapi dia muncul dari hati yang paling dalam ini. Muncul bisikan itu. Dan saya yakini bahwa itulah penyebab penyakitnya. Gitu. Kalau buta misalnya, Kalau dari buta, ya. kalau memang penyakit itu dari buta, lingkungan kita tinggal ya. dari rumah, kalau istilah Bali itu namanya Pemali dan sebagainya, ya. Pemali, kita akan terima auranya. Kita akan merasakan hawa panas, hawa yang sangat panas, dan ada bagian tubuh kita, ini yang kiang nih, King, Ya. ada di salah satu tubuh kita kayak nusuk-nusuk. Kita sudah berani memastikan bahwa itu pekaryan pemali. Nah, untuk